Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa TV 5 Masjid Darul Ilmi SMK Negeri 5 Surabaya di mana saja berada. Mudah-mudahan pada hari ini, di kesempatan kali ini, semua kita yang hadir di tempat ini ataupun yang pemirsa yang menyaksikan di channel kesayangan kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan nikmat untuk pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, wajib rasanya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat mendengarkan berbagai macam informasi yang disampaikan langsung nanti oleh narasumber. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriring lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya saat ini bersama dengan Ustadz Muhammad Sofyan Hadi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah segar aja Ustadz. Alhamdulillah. Apa ini kesibukannya gimana Ustadz sekarang? Alhamdulillah, ini minggu-minggu ini kita sibuk menyelesaikan proses pembangunan masjid Ustadz. Ini kan sedang ada Masjid Darul Ilmi sekolah ya? Untuk Masjid Putri, pemasangan granit dan gapura masjid. Alhamdulillah. Insyaallah ini semoga akhir Ramadan nanti bisa tertuntaskan. Amin amin. Okay. Mana respon sumbangan dari warga sekolah sendiri gimana Ustaz? Alhamdulillah di luar dugaan. Di luar dugaan. Alhamdulillah. Rezekinya masjid luar biasa melimpah di bulan Ramadan ini, baik dari teman-teman guru, anak-anak kita yang alumni, bahkan yang masih aktif, orang tuanya, bahkan dari jamaah dari luar juga ada yang alhamdulillah mendonasikan rezekinya untuk masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para donatur dermawan sekalian yang sudah menyisihkan rezekinya, hartanya untuk pembangunan masjid senantiasa dijadikan dengan harta yang melimpah, berkah dan manfaat, terutama halalan thayyibah tentunya. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan seperti hal tersebut. Bagi pemirsa TV 5 MDI di mana saja berada yang juga berkeinginan, kami juga mewakili pihak takmir masjid mengetuk hati para pemirsa sekalian bagi yang berkeinginan untuk mendonasikan sebagian hartanya di jalan Allah dalam hal pembangunan masjid. Saat ini Masjid Darul Ilmi ternyata sedang membutuhkan granit lantai ya. Nanti informasinya bisa dibaca di deskripsi ataupun di info yang ada pada layar tayangan ini. Baik Ustadz, kita selain usaha tentang ibadah dalam sedekah untuk pembangunan masjid ini, ternyata kita punya tema menarik hari ini Ustadz. Banyak di media sosial anak-anak muda ini, terutama siswa-siswi kita, itu memposting mulai malam 21 terus sampai ke belakang itu mereka sebagai pemburu malam Lailatul Qadar Ustaz. Statusnya itu? Iya, statusnya seperti itu. Jadi berada di satu tempat dan sebagainya. Itu luar biasa Ustaz. Jadi media sosial menjadi bagian dari itu. Nah, menjadi pertanyaan ini yang masuk dalam form kami, ada tanggapan dan pertanyaan tentang apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu Ustaz. Sehingga banyak orang yang harus mengejar, diburu, segitu pentingnya harus dikejar itu Ustaz. Okay. Monggo Ustaz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 5 MDI yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah masuk di 10 akhir Ramadan. Dan memang ini momen yang istimewa bagi kita muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Karena di sesi terakhir ini bisa dikatakan ini adalah sesi grand final kan begitu. Grand final ya. Kayak sepak bola ya hampir seperti pertandingan begitulah. Artinya begini, kemarin saya sempat ngaji tadi malam di majelis tarawih itu, saya mengingatkan diri saya dan jamaah, ibarat kita punya tamu,
kita ini sudah bersama dengan tamu agung, dengan tamu istimewa ini sudah 20 hari lebih. Kita jamu, kita muliakan, kita ajak ngobrol, sudahlah kita muliakan sepenuh hati. Jangan sampai di sisa-sisa terakhir beliau mau pamit ini, justru kita membuat beliau kecewa. Ya, tidak ada kesan. Nah, ya. betul. Jangan sampai malah kesan akhirnya kesan yang tidak baik. Mungkin karena kita sudah bosan, sudah sekian hari kita menemani kan bosan, jenuh. Ini ujian kita di situ sebenarnya. Ya kalau dengan Ramadan mungkin kita sudah mulai berpindah ke lain hati. Hatinya sudah ke mall mungkin begitu. Sudah kena diskon dan sebagainya. Akhirnya mungkin sekedar ya sekali-sekali enggak taraweh lah, sekali-sekali enggak jamaah dan sebagainya. Ya monggo kalau mungkin enggak bisa taraweh berjamaah di masjid tepat Isya itu, tapi nanti digantilah tarawehnya di rumah. Jangan kemudian habis bukber sama teman-teman, rata-rata bukber itu kan selesainya nyampe rumah kan malam itu setelah Isya. Terus kemudian enggak sholat. Karena masjid sudah bubar. Iya, dipikir kayak gasok taraweh gitu. Tapi tetap taraweh, harapannya kan begitu. Nah, kaitannya dengan Lailatul Qadar, apalagi momen-momen istimewa seperti ini. Jangan sampai di saat malam-malam istimewa ini kita terkecoh dengan berbagai hal yang seolah-olah itu istimewa, itu penting. Padahal hakikatnya tidak kalah istimewa. Ya semacam itu tadi, contohnya hal yang seperti itu. Karena sebenarnya begini, Lailatul Qadar itu sendiri harus kita maknai. Mohon maaf kalau saya pribadi ikut pendapat yang lebih memahami Allah itu sifat Rahman Rahimnya begitu luas, sifat Wahabnya Allah itu begitu luas. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu berjalan gitu. Malam itu berjalan gitu. Kan pergeseran waktu begitu. Yang tepat di daerah itu pas tepat Lailatul Qadar turun ya saat itu, yang sudah lewat ya lewat. Nah, itu kan membuat orang pesimis itu. Ya kalau orang waktunya longgar bisa ibadah sekian jam ya itu kan dihadapi kalau enggak itu kan kasihan. Saya yang meyakini pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu semalam penuh. Jadi malam itu dimulai kapan ya ba'da maghrib. Kalau kita menengok Al-Baqarah itu summa atimmus syiyam ilal lail begitu kan. Sempurnakan puasamu sampai malam. Malam itu kapan ya? Maghrib itu kan, berarti awal malam. Kemudian di surat Al-Qadar mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, malamnya itu Lailatul Qadar itu berjalan ketika malam sampai kapan? Matla'il fajr, akhirnya sampai subuh. Maka malam itu mulai maghrib sampai subuh. Siapa yang beribadah pada malam itu dia akan mendapatkan fadl dari Allah, minimal ibadahnya itu akan mendapat reward minimal itu sama dengan 84 tahun itu. 1000 bulan kan begitu kan? Karena redaksinya jelas khairum min alfi syahrin. Bukan ka alfi syahrin, tetapi khairum min alfi syahrin. Lebih baik, maka minimalnya itu 1000 bulan. Maksimalnya Allah alam, Allah yang akan mengganjar, tidak tahu. Mungkin bisa jadi tidak terukur itu. Nilai lipatannya itu. Berarti kalau ada ibadah di malam hari misalnya sholat 2 rakaat misalnya, sholat apa saja sunnah misalnya, berarti itu sebanding dengan mengerjakan sholat itu sepanjang 1000 bulan itu. 1000 bulan, betul. Itu logikanya seperti itu minimal, Kalau ibadahnya itu artinya qabul ya, diridhoi Allah, diterima oleh Allah. Makanya sebenarnya kuncinya berburu Lailatul Qadar, kuncinya tetap adalah ilmu sebenarnya. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu, tidak bisa membedakan ini ibadah atau tidak. Kemudian baru di tahapan ikhlas. Kalau sudah ada ilmunya kita belajar untuk ikhlas. Nah itu menarik itu Ustaz. Di situ. Jadi saya juga pernah dengar itu Ustaz. Jadi ada orang itu mendalami tasawufnya dulu, sementara fikihnya enggak. Padahal untuk bisa, misalnya tasawuf kan masuk kategori ikhlas misalnya, contoh ikhlasnya. Untuk bisa ikhlas untuk sodako itu fikih. Hartanya halal haram dulu. Jadi sebenarnya kekuatan fikih itu dibutuhkan di awal sebelum selanjutnya tingkat menjadi pintunya. Betul. Iya. Jadi harus diilmuni juga Lailatul Qadar itu. Betul. Berarti ini kita butuh ilmunya ini sekarang ya hadirin. Ilmunya supaya menjalankan Lailatul Qadar itu seperti apa, dan kira-kira statement di masyarakat itu apa sudah sama dengan ketentuan agama Lailatul Qadar itu mulai selama Ramadan itu berada pada titik mana saat hari-harinya dan sebagainya. Ya, memang jadi perbincangan sekarang. Sempat kemarin saya juga menyampaikan kan ketika ada orang bertanya, saya bingung Ustaz. Ada orang mengatakan
pendapat mengatakan Al-Qur'anul Karim itu diturunkan Allah tanggal 17 Ramadan, ya kan? Dan itu Quran turun itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kan begitu. Malam Qadar Quran turun. Dan itu tanggal 17 Ramadan, pendapat yang masyhur. Tetapi sekarang kita itu dimotivasi, ditekankan, dan banyak riwayat mengatakan kita disuruh lebih fokus untuk ibadah di akhir Ramadan, meraih Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan, malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Ini kan orang menjadi bingung, 17 Ramadannya atau yang malam-malam 10 terakhir itu. Terakhir dan sebagainya. Jadi sebenarnya begini, Lailatul Qadar itu rahasia dari rahasia Allah. Kapan Lailatul Qadar itu turun, kita tidak bisa mendikte Allah, kan begitu. Tidak bisa mendikte Allah. Kalau kita sandarkan pada Quran turun itu tidak hanya pada satu tanggal. Ya, betul. Berangsur-angsur sekian tahun itu bisa jadi malah di luar bulan Ramadan juga banyak, ya kan? Bahkan ayat yang terkenal Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum itu di saat Arafah, kan, hari Arafah. Dzulhijjah berarti kan itu. Berarti di luar Ramadan dan sebagainya. Artinya apa? Malam Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan ini adalah peruntukan yang secara umum lah, secara umum, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sebagai reward orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan ini. Ibadah Ramadan ini. Maka sebaiknya kalau kita ingin mendapat kemuliaan Allah di bulan Ramadan ini, kita jangan pilih-pilih lah. Ibarat orang mencari ikan, menebar jaring, paling efektif, paling aman dari ujung ke ujung tebar jaring. Itu logikanya pasti dapat ikan. Mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tebar, ibadah istiqomah, yakin. Kemudian kita rojak, kita berharap pada Allah. Saya yakin pasti di antara salah satunya kita mendapati malam Lailatul Qadar. Kayak kita sama-sama tidak tahu. Nah, tetapi memang ada riwayat di akhir-akhir itu Rasulullah itu memang lebih kuat untuk iktikafnya, untuk ibadahnya di 10 akhir Ramadan. Itu ulama yang kemudian memahami bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di 10 Ramadan. Ya monggo, saya juga tidak menentang pendapat itu. Artinya saya juga mengiyakan di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan itu. Monggo bisa malam 21, 23, 25 sampai 29 kita berupaya optimal. Kita motivasi diri saja. Seandainya tepat malam itu kita ibadah, maka itu sama dengan kita ibadah sekian bulan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita itu salah beribadah tanpa ilmu tadi. Seperti saya pesankan pada anak-anak, pada murid-murid kita, jangan sampai kalian itu merusak ibadah. Artinya berburu Lailatul Qadar, keluar rumah, tetapi kemudian itu bermaksiat. Berburu Lailatul Qadar tetapi dengan siapa gitu kan. Nah, itu kan Lailatul Modar, Ustaz. Yang kemudian jangan sampai seperti itu lah. Oke, baik Ustaz. Terkait waktunya mungkin sudah diserangkan tadi. Ini banyak informasi juga dari penonton TV5, tanda-tandanya itu, Ustaz. Kadang orang itu sibuk mencari tanda, tapi ternyata tandanya sudah apa penting tanda-tanda itu bagi kita, Ustaz? Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar di beberapa keterangan kitab itu memang lebih banyak yang memberikan sinyalmen pasca turunnya Lailatul Qadar. Artinya pasca ya. Iya, ketika tadi malam Lailatul Qadar, hari ini paginya ini tampak cuaca itu begitu cerah, kemudian anginnya itu sejuk dan sebagainya begitu. Ada yang mengatakan pas Lailatul Qadar itu suasana itu tampak angin itu seolah-olah pepohonan itu tidak bergerak karena matahari saking ada tapi nggak panas ya, gitu dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai terkecoh di situ lah. Jangan sampai terkecoh di situ. Artinya kita pastikan diri kita untuk istiqomah setiap harinya di 10 akhir Ramadan terutama, dan kita yakin
salah satunya kita pasti akan mendapatkan fadl dari Allah berupa kemuliaan itu. Oke, baik Ustadz, ini terakhir sebelum penutup, ternyata setelah saya mendengarkan ada beberapa hal penting yang tersirat tiba-tiba muncul, seolah-olah Allah menurunkan kasih sayangnya kepada umat Rasulullah seperti ya, itu. betul, Karena betul. di umat-umat sebelum Rasulullah kan itu umurnya panjang-panjang sekali, Ustadz. Betul, Apa betul. seperti itu? Gitu? Ya, betul. Ada keterangan dalam sebuah riwayat itu mengatakan umatnya Rasulullah itu memang secara umur ya, secara umum umurnya umatnya Rasulullah ini tidak sepanjang umat-umat Nabi yang lain. Tetapi kata Allah, jangan kira umatnya Muhammad itu kualitas ibadahnya kalah dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena Allah memberikan fadl, ada ibadah-ibadah umatnya Rasulullah ini yang nilainya itu pelipat gandaannya itu tidak terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Contohnya Lailatul Qadar ini, dan itu tidak ada di umat-umat sebelumnya, tidak ada. Bayangkan kalau kita punya umur, kita ketemu Lailatul Qadar itu 10 kali, sudah 840 tahun, kan begitu. Ngalah-ngalahin Nabi Nuh gitu. Kalau 10 tahun saja, begitu. Kalau kita 20 tahun, 30 tahun kita bisa menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan, kan luar biasa sekali. Itu hanya Lailatul Qadar. Belum ibadah-ibadah pelipat gandaan yang lain seperti kita sholat jamaah, ya kan? Sholat ya. Banyak sekali lah ini. Luar biasa. Jadi ini betul-betul rahmatnya Allah itu Qadar ini. Maka kita itu tadi, jangan sampai rahmat ini kita ambil, kita tangkap dengan syahwat yang tidak terukur ilmunya itu. Kita anggap ini adalah rahmatnya Allah yang harus kita tangkap sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nah, kita harus bersyukur betul. Intinya begitu. Oke, terima kasih Ustaz Sofyan Hadi. Alhamdulillah, pemirsa, keterangan terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dan sekaligus mengantarkan kita untuk persiapan berbuka puasa. Mudah-mudahan setelah berbuka puasa ini udah masuk malam berarti Ustaz. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas qiyamul lail kita dalam bentuk ibadah apa saja, baik tadarus ataupun sholat ataupun ibadah yang lainnya, yang tentu niatnya kita khususkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mewakili kru TV5 yang ada pada hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.